Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari cerah ini kita dapat berkumpul di aula lantai 3 atas izin Allah yang telah memberikan kenikmatan, keberkahan, karunia dan hidayah. Dan semoga Allah akan melipat gandakan hal tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kehadiran baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Wabi Rais dari kelas 9C. Saya berdiri di sini hanyalah sebagai MC atau Master of Ceremony yang akan mewakili dua dai di sana, yang dimana dai pertama akan diceramahi oleh Kanaya Seza Setiawan kelas 9C. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadis riwayat Ibnu Majah, orang-orang yang akan masuk surga itu orang yang menyebarkan salam. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan tidak terukur walaupun oleh para insinyur, apalagi oleh tukang cukur. Yang alhamdulillahnya hari ini kita semua, adik-adik kelas 7, adik-adik kelas 8, teman-teman kelas 9 dan ibu-ibu guru dan bapak guru bisa berkumpul di aula lantai 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, sampai akhirnya kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita kenalan ulang ya, mungkin adik-adik kelas 7, adik-adik kelas 8 dan teman-teman kelas 9 ada yang belum kenal sama aku. Kenalin semuanya, aku Kanaya Seza Setiawan dari kelas 9C. Boleh ditulis namanya? Udah siap. Oke, jadi mungkin terakhir aku ceramah itu waktu ceramah kelas ya, dan membawa buku ini. Ada yang masih ingat? Oh tidak, oh ya udah gak apa-apa. Jadi aku waktu itu bawa buku ini dan sekarang pun sama, karena buku ini banyak banget pengetahuan tentang agamanya. Yang kemarin aku ceramah tentang hati ya, kalau sekarang beda, rahasia sekarang. Marilah kita awali hari ini dengan suatu dalil naqli di juz 29 Quran surat Al-Muzammil ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Ada yang bisa tebak tema ceramah kali ini tentang apa? Apa? Tahajud. Deket-deket lah. Yang bahasanya lebih umum. Sahur bukan, tarawih bukan. Oke. Aku kasih tahu nih jawabannya. Ini buat topik sekaligus di situ. Judulnya yaitu Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Sok, tulis dulu. Qiyamul Lail. Qiyamulnya pakai Q. Jangan pakai K. Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham atau asing ngedengar Qiyamul Lail itu apa sih? Ngapain sih? Nah, jadi Qiyamul Lail itu merupakan suatu kegiatan
yang dimana kita menyibukkan diri di malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa sholat, mungkin ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat istimoroh, ada sholat taubat, dan masih banyak lainnya. Atau mengaji, bisa. Terus sholawat bisa, nonton ceramah bisa. Untuk teman-teman apa yang di belakang yang sedang mengalami haid, mungkin karena nggak bisa sholat, berzikir juga bisa. Jadi nggak ada batasan untuk bangun di malam hari dan beribadah gitu, untuk semua orang. Baik, selanjutnya keutamaan waktu Qiyamul Lail itu kapan sih Kak? Kapan sih Teh? Nah, Qiyamul Lail itu dilakukan utamanya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir Teh kapan? Ada yang tahu? Dari jam 1 sampai jam 3. Pintar. Siapa namanya? Siapa? Mbak Ini. Mantap. Harus aktif jawab ya, karena ini sebuah ceramah yang interaktif aja, biar ramai. Lalu, abis kayak gitu, kalian pernah ngerasa gini gak sih? Ya Allah, aku pengen bangun di sepertiga malam terakhir untuk beribadah, tapi susah banget. Ya nggak? Iya kan? Nah, makanya kalau orang-orang yang misal udah dibangunin nih sama Allah, ketika sepertiga malam terakhir, harus cepet-cepet wudhu, karena kalian termasuk orang-orang yang beruntung udah dibangunin sama Allah gitu. Dan yang udah sering sholat tahajud atau ibadah melakukan Qiyamul Lail ini dikonsistenkan. Karena susah ya kalau kita udah konsisten terus nggak lagi, terus balik laginya tuh luar biasa, susah banget ya. Makanya yang udah konsisten untuk melakukan Qiyamul Lail dibiasakan. Dan yang belum pernah coba, dicoba deh, karena impactnya luar biasa. Oke, lanjut. Aku mau bicara tentang waktu, karena malam itu sangat berkaitan dengan waktu. Kalian pernah ngerasain ini gak sih? Pagi-pagi udah sibuk mikirin ini itu, siang sibuk mikirin ini itu, apalagi siang ya lebih berisik. Terus sore udah mulai tenang, tapi masih ada aja pikiran-pikiran atau kegiatan-kegiatan. Pernah nggak? Tapi ketika malam hari nih, semua dunia itu lagi senyap, lagi pada tidur, tenang, dan satu-satunya suara itu hanya kesunyian. Dan ada yang nungguin kita malam-malam itu. Di sepertiga malam terakhir itu ada yang nungguin kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ketika kita lagi tidur, Allah bangunin sambil ngomong gini, yuk bangun yuk, ceritain tentang hal-hal yang udah kamu lakuin kemarin-kemarin, masalah yang udah kamu laluin, beban yang udah kamu pikul. Kamu kuat. Allah tuh pengen ngedengar curhatan-curhatan kita. Makanya biasakan untuk bangun di sepertiga malam terakhir gitu. Karena Allah tuh baik banget, pengen ngedengerin curhatan kita, sambil nangis-nangis juga gak apa-apa, pengen ngedengerin kata hati kita. Jadi ketika teman-teman sekarang sedang mengalami masalah atau otaknya lagi berisik banget ya, biasakan untuk Qiyamul Lail. Kita serahin semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hal tersebut juga ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, aku mengampuninya. Masya Allah. Tuh, lihat, sebaik itu loh Allah. Masa kita sombong banget gak mau bangun malam-malam cuman buat curhat sama Allah, lebih milih tidur? Kan astagfirullah banget ya. Iya, astagfirullah. Terus kenapa sih si Qiyamul Lail ini tuh penting banget, atau sholat malam ini penting banget? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan di Al-Quran berkali-kali. Tadi di awal ada surat Al-Muzammil, ditambah lagi sekarang surat Az-Zariyat ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali
tidur di waktu malam. Sedikit sekalinya tuh bukan mau nge-push rank ya, ML atau FF sama yang lagi zaman lagi teh ya. Bukan, tapi mau beribadah. Mau beribadah. Gitu. Terus ada lagi di surat Al-Furqan ayat 64. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Jadi bunyinya kurang lebih artinya itu dan orang-orang yang mengisi waktu luangnya di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud dan berdiri. Sujada wa qiyamah. Ya. Mungkin nggak asing ya, sujada wa qiyamah itu di telinga teman-teman karena sujada itu sujud dan qiyamah itu berdiri. Ada yang sempat ikut marhabaan mungkin di rumahnya atau simtuduror, biasanya ada di mana kita tuh yaumul qiyam. Jamaah itu pada berdiri untuk berdoa dan berselawat seperti itu. Lalu tadi kan kenapa penting banget untuk qiyamul lail ini? Karena banyak banget disebut di Al-Qur'an. Selain itu juga tadi aku sebutin di awal, kalau junjungan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ngikutin hal-hal positif yang Rasul lakuin. Karena semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah luput dari sholat malam. Mau kayak gitu? Mau istiqomah? Masya Allah. Semoga semuanya yang di sini yang ada di aula lantai 3 bisa istiqomah untuk qiyamul lail. Benar? Benar. Dan terutama sekarang juga lagi sahur kan? Pasti sahur kan kalau mau puasa. Udah Allah bangunin tuh udah pasti. Jadi sebelum sahur sempetin dulu buat sholat 2 rakaat atau ngaji beberapa ayat baru sahur. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini dikasih puasa yang berkah. Amin. Aminin ya, aminin. Tangannya diangkat dulu, tangannya diangkat. Nah, semoga bulan Ramadan kali ini puasanya berkah. Semoga ya Allah, aku gak mokel-mokel ya Allah. Semoga pahalanya berlipat ganda di bulan ini mah. Semoga kita semua bisa sama-sama masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian renungan singkat kali ya yang bisa aku sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga hari-hari kalian cerah hari ini. Jangan lupa untuk senyum karena senyum itu ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.